Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang tidak ramah lingkungan tetapi masih digunakan. Yang pertama itu adalah plastik. Plastik adalah makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Bahan plastik dapat dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan ketika terpapar oleh tekanan dan suhu panas. Bentuknya sendiri bermacam-macam, mulai dari batangan, balok, hingga silinder. Semua bentuk dasar tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi kresek, pembungkus makanan, kemasan botol, dan sebagainya. Jenis plastik berdasarkan bisa atau tidaknya bahan tersebut dibentuk kembali dapat dibagi menjadi dua jenis. Kedua jenis tersebut adalah plastik yang dapat dibentuk atau bisa juga disebut dengan thermosetting, dan plastik yang tidak bisa dibentuk kembali yang dikenal dengan istilah termoplastik. Plastik menjadi primadona karena beberapa sifatnya yang istimewa, yakni mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bobotnya ringan sehingga bisa menghematkan biaya transportasi, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia, air, dan dampaknya, aman sebagai kemasan barang maupun makanan, elastis, dan terlebih harganya murah sehingga dapat ditemukan di mana-mana. Steven. Yang kedua itu adalah karet. Karet sintetis bukan plastik, melainkan material yang sangat elastis. Polimer karet sintetis pertama kali ditemukan oleh Lebedev pada 1910. Pada 1931, Lebedev dan Hermann Staudinger berhasil mengembangkan karet sintetik pertama yang dikenal sebagai neopren. Polimer yang sangat penting pada masa perang adalah karet sintetik. Neopren bersifat lebih elastis dibandingkan karet alam, lebih tahan terhadap gesekan, dan lebih tahan terhadap minyak atau bensin. Karet sintetis ini banyak digunakan untuk membuat pipa bensin dan minyak. Sebagai bagian kendaraan bermotor, bagian-bagian tertentu dalam lemari pendingin, dan sebagai bagian isolator listrik. Karet sintetis ini biasanya berwarna putih hingga kuning kecoklatan. Dalam kasus ban mobil yang berwarna hitam terjadi karena tambahan karbon berallotrop dan karbon hitam guna memperkuat polimer. Campuran itu juga digunakan bersama dengan karet alam untuk membuat ban-ban mobil. Meskipun pengganti karet sintetis ini mempunyai banyak sifat-sifat yang diinginkan, namun tidak ada satu pengganti karet sintetis ini yang mempunyai semua sifat-sifat dari karet alam yang diinginkan. Karet sintetik merupakan senyawa tiruan karet alam yang sering mempunyai sifat-sifat tertentu yang lebih unggul dibandingkan dengan karet alam. Sebagai contoh, neopren adalah elastomer atau karet sintetik yang mempunyai sifat mirip dengan karet alam. Styrofoam. Styrofoam adalah salah satu jenis dari zat polistiren atau PS yang menimbulkan bahaya yang telah digunakan lebih dari 7 dekade untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelombang udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat yang ringan seperti busa. Styrofoam sering digunakan sebagai bahan insulasi. Bahan ini memang bisa menahan suhu sehingga benda di dalamnya tetap dingin atau hangat. Bentuknya yang ringan menjadikan styrofoam mudah dibawa. Makanan yang disimpan di sana juga tetap segar dan utuh, dan harganya terbilang cukup murah sehingga dapat ditemukan di mana-mana dan sering digunakan. Solusi. Yang pertama, yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan.
Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat. Reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru di dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika dan ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru. Nomor 3, rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah menggunakan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.